Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di hari yang penuh barokah ini kita kedatangan tamu luar biasa dari Singapura, Ustadz Ali dan Bunda Dr. Bibi Jan dari Singapura. Ustadz, Bunda, setelah beberapa jam kita ngobrol keliling Ainul Yakin, apa kesan pesan dari Ustadz, Bunda untuk Ainul Yakin, terus kemudian harapannya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya, kesan memang cukup mendalam daripada saat pertama saya jatuh cinta dengan Ainul Yakin dari beberapa tahun yang lalu, sehinggalah hari ini saya membawa orang yang saya hormati, ya, yang saya segani, Dr. Bibi Jan dari Singapura, dan beberapa teman juga yang datang bersama saya untuk dapat mereka merasakan apa yang saya rasa dari tahun-tahun kemarin sampailah tahun ini yang tidak pernah berubah. Masya Allah ya, kalau kita lihat ini adalah perkampungan yang luar biasa, yang jarang-jarang ada, mungkin saya bisa katakan unik ya, yang jarang orang-orang penghuni di sini yang diberikan perhatian yang besar, yang selayaknya untuk mereka, dengan keilmuan yang ada dari Bapak Kiai sendiri, yang saya cukup takjub ya, dengan kematangan, dengan pemikiran, dan tidak putus untuk menuntut ilmu terus-menerus ya, untuk memperbaiki status dan keadaan di sini. Dan ini adalah sesuatu yang saya sangat banggakan, dan saya ingin sokong dengan apa yang tenaga yang saya bisa laksanakan ya, untuk ya memberikan kabar kepada teman-teman saya di Singapura tentang tempat ini, dan ya mereka juga bisa datang ke sini untuk memberikan pandangan, kemasukan, dan penambahan apa aja yang bisa membantu di dalam aspek yang jarang dipegang oleh ilmuwan atau pesantren ya. Itu harapan saya yang sebesarnya, supaya dapat saya terus-terus mendekati pesantren ini, untuk saya melihat perkembangannya, membantu di dalam semua ataupun apa yang saya bisa, dan juga untuk mendapatkan ilmu tarbiyah yang telah dicurahkan di sini, supaya saya juga ya dapat ambil kesan daripada apa yang terjadi di sini. Insyaallah saya lanjutkan bersama dengan Dr. Bibijan barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah kerana dengan izin diberi peluang sama dengan Bapak Kiai pengasas di sini ya, sama Ustaz Ali diberi peluang untuk maju. Alhamdulillah, saya telah banyak bergabung dengan berbagai pesantren, panti, tapi saya belum pernah bergabung dengan satu institusi yang lain dari yang lain. Sebagaimana dikatakan oleh Ustaz Ali tadi, itu agak unik, agak unik dari segi perjuangan. Tapi apa yang terkesan pada saya tidak mahu ulang apa yang Ustaz dah cakap, luar biasa dan sebagainya. Apa yang terkesan pada diri saya sebagai seorang profesional, sebagai seorang pendidik, mendidik dan membangun ummah, memperkasakan ummah Islam. Saya rasa yang terkesan bagi saya lihat insan-insan di sini luar biasa. Alhamdulillah. Mereka bukan saja menjadi seorang Islam yang mengucapkan syahadah dan membuat ritual-ritual Islam yang biasa, tapi pada saya apa yang penting ialah mereka telah merealisasikan Islam itu sendiri, agama yang bukan saja menjalin hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, tapi hablum minan nas. Kalau kita tengok dalam Islam, perjuangan Rasulullah menghabiskan 13 tahun untuk menanamkan tauhid, menanamkan iman yang kukuh. Dengan tauhid yang kukuh tu, langkah selanjutnya bila umur beliau sudah masuk 13 tahun kemudian tu, beliau mulalah berdakwah. Jadi ritual sembahyang, puasa, zakat itu adalah
yang selanjutnya, tahap yang ketiga. Jadi saya rasa apa yang saya dapati, kadang-kadang kita buat perkara yang tak perlu didulukan, yang perlu dibelakangkan. Saya rasa apa yang saya belajar daripada Pak Kiai hari ini ialah kita mesti balik pada fitrah. Balik pada asas fitrah, basic, go back to basic. Go back to basic. Apa basic kita? Tuhan bilang tidak aku jadikan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku, mengabdikan diri padaku. Jadi cara mengabdikan diri bukan setakat sembahyang pagi petang siang malam, bukan setakat duduk kat masjid pagi petang siang malam iktikaf, tapi memenuhi kepentingan orang lain. Dan Rasul dan Allah paling suka hamba-hamba yang memenuhi kepentingan orang lain. Kadang-kadang kita begitu egocentrik, tengok pada diri sendiri, tapi kita kurang pada kita tak apalah, orang lain boleh bikin, orang lain boleh tolong, orang lain boleh tolong. Kalau kita mau jadi sikap seperti itu, tak ada orang nak tolong. Jadi saya rasa alhamdulillah itu yang pada saya kesan dengan usaha-usaha yang lakukan, dan saya rasa ini bukan satu usaha kecil ya. Yang kalau saya datang sini, saya datang sehari dua. Kalau Ustaz datang seminggu dua. Kalau kita tolong sekejap. Tapi kalau macam kerja seperti ini, mesti dilakukan seterusnya sepanjang hari, sepanjang masa. Jadi ini memerlukan tenaga dan kita harus menggemeling tenaga bersama untuk menjunjung urusan Allah dan Rasul. Itu saja yang pada saya, harapan saya, siapa saja yang mendengar video ini, siapa saja yang dapat sama-samalah kita bekerjasama, berlumba-lumba mencari ruang dan peluang, curi ruang dan peluang yang ada, masa, tenaga, duit, wang ringgit, ilmu, apa saja yang Tuhan titipkan pada kita, itu bukan hak milik kita. Jadi kita jangan dengan mendabik dada mengatakan itu adalah hak kita. Bukan, masa kita, tenaga kita, wang kita, ilmu kita adalah hak milik Allah. Jadi lebih banyak kita berfungsi, lebih banyak barakah kita dapat. Wallahualam, saya pun masih baru belajar. Saya pun belajar daripada Ustaz Ali, Kiai, dua-dua Kiai di sini. Jadi mudah-mudahan dengan adanya peluang dan ruang, kita akan terus menjalankan jihad fisabilillah ini, mengharapkan ridha Allah, Jannatul Firdaus. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Ali. Bunda, visi Ainul Yakin adalah menjadi lembaga pendidikan internasional terdepan, terkemuka, menjadi pusat studi dunia. Dengan kehadiran saudara-saudara kita dari Singapura, insya Allah membuka jalan kita. Terima kasih. Amin. Semua kembali padamu. Izinkan kami pulang dalam ridhamu dengan hati bersih dan jiwa yang tenang. Allahumma ja'alna